warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Zafana Kirawan di kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas resensi dari buku yang berjudul Barang Sekunder. Buku Barang Sekunder merupakan salah satu karya sastra klasik Jawa yang berisi cerita tentang tokoh legendaris bernama Barung Sekunder. Naskah ini syarat dengan nilai-nilai budaya, sejarah, serta petua moral yang menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa pada masanya. Membaca buku ini memberikan kesempatan untuk memahami tradisi lisan, nilai kepemimpinan, serta kisah heroik yang dikemas dalam bahasa sastra yang khas. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup Barung Sekunder, seorang tokoh yang dikenal memiliki keperkasaan, kecerdikan, serta daya juang tinggi. Kisah dimulai dari masa mudanya, perjuangannya menuntut ilmu, hingga berbagai pertempuran yang ia hadapi. Barung Sekunder digambarkan tidak hanya sebagai sosok kesatria, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan. Dalam cerita, terdapat pula tokoh-tokoh lain yang memperkuat jalannya narasi, termasuk konflik batin, politik, dan perebutan kekuasaan. Secara struktural, buku ini memperlihatkan pola khas sastra Jawa, penggunaan bahasa yang puitis, banyaknya simbol, serta penggambaran tokoh dengan kekuatan luar biasa. Dari sisi tema, Barung Sekunder menonjolkan nilai kepahlawanan, loyalitas, serta pentingnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Dari sudut pandang budaya, naskah ini merefleksikan kearifan lokal Jawa, terutama terkait moral, etika, serta konsep hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kelebihan buku ini, kaya dengan nilai budaya dan sejarah Jawa, memberikan teladan moral mengenai keberanian, kecerdikan, dan kebijaksanaan, menjadi sumber penting untuk memahami sastra tradisional negara. Kelemahannya, bahasa klasik yang cukup sulit mudah dipahami pembaca modern, beberapa bagian cerita terasa berulang, membutuhkan pengetahuan latar budaya Jawa untuk lebih memahami makna simbolnya. Barung Sekunder membuat saya merenungkan arti perjuangan dalam kehidupan, bahwa keberanian saja tidak cukup tanpa kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Tokoh Barung Sekunder menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin seharusnya mampu menyelaraskan kekuatan, kecerdikan, dan rasa kemanusiaan. Selain itu, kisah ini juga menyadarkan betapa pentingnya melestarikan karya sastra klasik agar generasi muda tetap mengenal akar budaya bangsanya. Buku Barung Sekunder bukan sekedar kisah kepahlawanan, melainkan juga cerminan nilai luhur budaya Jawa. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini tetap layak dibaca, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman terhadap sastra klasik Nusantara. Karya ini mengajarkan tentang perjuangan, kebijaksanaan, serta pentingnya menjaga identitas budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.